Gue mau tanya nih, sekelas Amarga aja bisa mau stop loh main main Hot Wheels. Sempat baper loh, sekelas Amarga loh. Bener nggak? Ya. Pengalaman yang rasanya Apa ya? bosan ya atau apa Bukan gitu? bosan sih sebenarnya dari ke ininya ke I'm not in the mood, but you'll be here soon. Everything feels wrong. Ini pengalaman baru gua. Feeling broken hearted over something that never was. Never was, never was. Ooh, I thought it'd be me and you. Ooh, I guess it wasn't true. Action. Ya. Kembali ngobrol santai dan kali ini kita ada kedatangan tamu orang jauh Jakarta ya. Ya orang kadang nggak perlu harus diajak ngobrol sebenarnya. nggak penting. Nggak penting harusnya. Tapi sayang sih sudah di sini, udah datang jauh-jauh gitu loh. Kita tanya si namanya lu siapa Om? Banyak yang pada nggak kenal, tapi Nama nggak saya mau. tuh kalau di res platnya plat bintang. Nama asli dirahasiakan. Jadi gini guys, aku kenal sama Om siapa? Ini namanya si Om siapa ya? Om Marga ya, Om Marga. Udah tahun lalu ya intinya. Tahun lalu. Tuh, Tahun lalu ada setahun. lebih kayaknya. Masa lebih? Lebih 2019 awal. Saya mah kan main tuh 2018 pertengahan. Kayaknya gua duduk tengah deh Om. Om sini deh. Karena mikrofonnya gue yang pegang sih. Agak geser gini. Habis itu tahun 2000 udah nggak usah pindah-pindah. Terus main tuh 2018. Pertama kali main Enggak. Terlalu canggung nih anak. Surabaya. Jadi gini Oh, iya. aja. Jadi gini. Kenapa sih suka Hot Wheels intinya? Awalnya diracun Racun sama siapa? anak buah. Anak buah. Jadi saya lagi ada kerjaan di Surabaya. Di mana kerjaan tuh? Surabaya di Gunawangsa Tidar, apartemen. Oh. Saya nyari anak buah pada kabur. Ya. Bilang pada kemana nih anak buah? Gue cek di atas, gak tau lagi pada main Hot Wheels. Gue bilang main apaan? Gue main glosor. Gue pikir tadinya pakai baterai. Wah, habis itu? Pas saya cek, Pak, main apaan? Gue main Hot Wheels. Akhirnya kelacun. Main satu set 3 kalah. Orang lain pakai standar, gue pakai OB. Kagak didangun, kagak dioli, kalah mulu. Ceng-cengin sama anak-anak gitu. Jadi di sini jadi intinya tuh anak baru ya, Ya. anak baru kenal di dunia hotel gitu intinya. Itu berapa lama tuh udah ikut kayak gituan? paling 3 bulan. 3 bulan ya? Nah, 3 bulan kena Om Gary. Nah, jadi gini bro, aku mau cerita. Jadi kalau kalian kenal di dunia Hot Wheels itu jangan dikira ngerti mobil itu langsung pintar Hot Wheels gitu. Enggak, ini saksi hidupnya juga dan termasuk aku ya. Dia ini 3 bulan awal tuh belum apa-apa Om ya. Belum ngerti apa-apa, benar sama sekali nggak ada ya. Mobilnya masih mobil asal-asalan. Nah, habis itu dia tuh tahu aku tuh dari mana Om? Saya dari anak Surabaya, si Om Pane. Om Pane, Om ini saya ada kenalan anak orang Bandung. Siapa? Om Gary, lihat aja di ininya di YouTube. Buka YouTube. Kenalan di YouTube ya. Om siapa? Om Pani ya? Om Pane. Bro, gue bilang ya, gue memang bikin YouTube ya. Tapi gue gak kenal bro Om Pani itu sama sekali. Sampai hari ini, serius. Yang gue tahu tuh ini anak serius, yang gue tahu tuh ini habis itu. Udah tuh kenalan, chat langsung. Om, di mana? Gue pengen main ke rumah gue. Gue cerita nih awal mulai dia ngechat gue ya.
Dan mungkin ada beberapa orang juga banyak yang ngechat gue cuman sebatas ngechat dan kadang mau main ketemu gitu loh. Dan dia ini termasuk orang yang songong juga, gue bilang. Songong itu apa? Nggak kenal apa-apa, nggak kenal gue atau apa, mau main ke rumah. Nih orang siapa? Gue bilang kan. Inten bro, Inten, om, ini om, ini om. Udah oh bro, nanti aja bro, gue bilang kan, udah nanti aja. Nanti kita ketemu di Jakarta deh, ke Jakarta. Nah di situ yang baru kita ketemu di Jakarta. Di mana ya pertama kali ya? Ntar loh di itu Senen. Oh bukan Senen. Oh bukan ya? Bukan di acaranya mereka si Om Citra itu kayaknya. Iya, di Om Citra. Yang di ini. Yang di ada bukan di Senen, itu kayak di daerah Om Citra itu kemarin tuh rasanya di Semanggi ya? Semanggi? Iya Semanggi kayaknya. Bener-bener iya, Semanggi kayaknya. Nah di situ baru kenal si Om Arga ya, dan itu sehari doang dan gue cuma gitu-gitu doang, dan aku tanya memang orang Bandung sih, cuman ya kita nggak pernah. Nah, dan gue lihat orangnya. Gue kan kalau berteman pasti ngeliatin dulu orangnya gimana. Ya, oh asik juga deh, boleh deh gitu. Dalam hati gue gitu. Ya udah akhirnya di Bandung kita ketemuan dan dia tuh belum kenal Om Yuda, Om ya. Belum. Nggak sama sekali nggak kenal. Dan habis itu event di Kejurnas ya. Indramayu. Gitu. Gue tuh kasih cuman info doang ke Om Arga. Lu kalau mau cuma kenal gue doang sayang, nggak bilang. Karena gue nih bukan hebat nyeting juga, gak bilang, dan nggak terlalu hebat di mobil tuh, gue biasa-biasa aja gitu loh. Akhirnya kalau lu mau tahu mending ikut di Kejurnas, gue bilang gitu Om ya. Walaupun sebenarnya itu di kelas OB doang ikut ya. OB doang. Yang lain standar ikut. Tapi ya kalah. Jadi dia tuh sok pede gitu loh. Babak 2 paling jauh. Ilmu dia tuh sebenarnya apa ya? Dia tuh pengalaman ada sih sebenarnya. Pengalaman dari yang nggak jelas gitu ya. Gue nggak tahu dari mana. Dan di Kejurnas itu ada cerita lah. Tapi sebelum itu gue mau tanya nih, alasannya kenapa sih mau kenal sama anak-anak Bandung tuh? Gak usah dibilang sih yang tetetnya tuh, gak usah di. Awalnya tuh saya sebenarnya di Surabaya itu pengen. Nah, cuma saya pernah japri salah satu orang lah. Saya japri, dia bilang dia nggak terima orang luar. Nah, itu. Akhirnya saya ketemu sama Om Pane, ngobrol sama Om Pane. Ini ada kontaknya. Lihat aja Om di YouTube ada anak Bandung katanya. Sama-sama anak Bandung. Oh ya udah, saya cari-cari, makanya di situ. Nanti sorry, gue sensor ntar. Yang tadi intinya tuh sebenarnya tuh dia tuh pengen apa ya, berkembang aja lah dan pengen masuk satu tim sebenarnya, dan kebetulan tim itu tuh udah nggak terima lowongan kerja di situ. Lowongan akhirnya ya harus pengen bersaing juga intinya ya. Tuh. Tapi kenyataan sekarang udah bisa ya, udah belum juga. Nasional gua rasa. Belum. Wah, gimana enggak? Lu bayangin lu ke daerah Malang ya, daerah Malang, Surabaya, kita tuh nggak kuat Om ya, jujur Om ya. Mentok-mentok di mana kita tuh? Jakarta Om ya, mainnya. Berangkat naik mobil. Kalau dia mah nasional, Bro. Surabaya disikat sama dia, Malang diberangkatin. Kita mah mikir-mikir doku. Kita mah cari happy. Penting happy aja. Cari nama yang gua tahu. Enggak. Pengen naik kan. Orang masih kalah-kalah mulu. Jadi gitulah ceritanya. Dan pengalaman yang dapat sih sebenarnya dari intinya di race ini apa sih sebenarnya? Banyak teman lah. Banyak teman ya, benar ya? Benar. Dan itu benar banyak teman. Selain sebenarnya bukan di Hot Wheels aja temenan. Jadi kita bisa karena dia bisa basicnya misalnya ada kontraktor, ada pengusaha atau apa. Kita kan bisa bareng-bareng join. Sharing lah intinya ya. Sharing. Nggak ke Hot Wheels doang. Bisa teman-teman Hot Wheels nggak taunya dia sama-sama kita. Ini bisa jadi peluang bisnis yang lain. Ya, benar. Gue salut dengan hal itu karena dari beberapa kita tuh backgroundnya semua macam-macam gitu. Jadi di dunia Hot Wheels tuh hobi bisa sama, tapi basically di belakang kita tuh backgroundnya masing-masing tuh apa ya? Ada pekerjaan yang menurut kita bisa sharing intinya. Dan kalau kita di dunia hotel itu nggak pernah mandang itu lo ada jabatan atau apa, nggak ada bro. Serius, kita di track itu bebas sama kayak lu ibadah gitu. Lu nggak akan melihat di kiri kanan lu tuh jabatannya apa tuh, nggak ada. Sama kayak ibadah di dunia race juga gitu. Cuma bedanya dilihat mobil. Kalau lu punya mobil kencang ya pasti dikenal. Itu. Tapi kalau lu nggak punya mobil ya pasti dikenal juga, cuman nggak seberapa dikenal. Itu aja sih sebenarnya. Jadi dikenal di Hot Wheels itu harus mobil kencang dulu. Iya dong. Benar. Tapi
Itu tuh apa ya? 80% itu benar sebenarnya. Kalau lu punya mobil kencang di satu kelas aja, lu punya mobil kencang satu kelas, nama lu tuh tersohor loh dari ujung satu sampai ke ujung bakal kenal. Contohnya kayak gue ya. Woi, pede banget enggak maksudnya. Kayak relsi aja ya. Itu tuh kita punya mobil satu ya di kelas satu dominan dan kita tuh bakal dikenal gitu loh. Habis itu kayak Om Arga ini kan yang dikenal orang apa? Walaupun dia banyak bubuk gitu ya, banyak kalah, tapi dia tuh kesana kemari gitu di event-event tertentu dan orang tuh akan wajah itu akan selalu diingat, dikenal gitu, benar nggak Om? Nah, jadi 2 faktor sih sebenarnya, mobil ataupun orang itu sering berkunjung main ke tempat event-event tertentu gitu. Itu sih sebenarnya menurut aku yang di ini. Dan kedua, ya pasti kita bagus itu memang ke lokasi dan main walaupun kita nggak menang ya atau apa, tapi banyak teman sih, benar nggak Om ya? Dan salah satu yang mungkin bisa gue cerita itu kayak Ipul aja, mungkin kalau Ipul nonton bisa ketawa nih. Dulu waktu di Kejurnas itu ingat ya? Wah. Apa itu belagu ya orang itu? Belagu. Hah? Awalnya belagu, gue bilang nih orang nih Om keplak juga nih. Pengen lu pukul rasanya ya. Pengen puluh sikat sebenarnya. Tapi pas di Solo kemarin jadi akrab. Wah, CS kok sekarang mah. Hah? CS. Kenapa bisa CS? Sekarang CS lah. Kok bisa? Sebenarnya karakter mungkin dia. Nah, Dia tuh karakternya gitu, tapi kalau udah lama-lama kenal sih enak sih orangnya. sebenarnya Banyak nolong juga. sebenarnya di intiknya kalau anak-anak Race Hot Wheels tuh baik-baik ya. Betul, bener, rata-rata nolong banyak kan namanya. Kalau ada apa-apa tuh pasti tanggap. Walaupun sebenarnya kalau baperan segala itu di track itu biasalah kurasa. Jangan diambil hati lah. Aku pun ada beberapa ya, mungkin aku nggak bisa sebutin yang biasa kita tuh ada debat, ada apa. Tapi kalau udah keluar di track dan ketemu tuh kita salaman lagi. Hey Om, gimana kabarnya? Benar Om itu ya? Iya. Tapi akhirnya ya normal gitu lah, bahwa di dunia race itu hanya di track kita panasnya. Tapi setelah itu tuh udah normal lagi dan ngobrol-ngobrol santai. Karena ini sifatnya juga namanya kayak main anak-anak, tapi bedanya kita dewasa. Benar nggak? Betul. Kalau Ya, itu kan hah? mainin anak nih, yang mainan anak-anak kadang kita juga ke bawah kayak anak-anak gitu Ya, aja. iyalah. Jadi kayak ke bawah baper itu ya sama kayak anak-anak. Kayak anak-anak juga sama lah kita, kalau mereka disewotin ya tetap sewot juga ya namanya. Ya, Namanya manusiawi juga lah. kompetisi Om. Nah, itu kompetisi itu ya nggak ada ya namanya nggak bersaing. Nah, Semua pengen menang sih. mau olahraga, mau dia di dunia pelajaran, mau dia apa, semua ada kompetisi namanya. Dan kalau kompetisi ya tetap harus terima, kalah menang itu harus terima. Menang itu sebenarnya bonus sebenarnya ya. Kalau bisa dibilang ya. Ya bisa dibilang bonus sih. Bonus sih sebenarnya. Kalau benar Hoki, kepuasan lah itu. bonus. Tapi oh ya, masalah Ini hoki loh. nih. Apa? Sebenarnya ngetes mobil juga. Kita settingan kita kayak gimana. Itu sekalian ngetes Ya kan sebenarnya. di kita kan Cuma ada bonusnya cengres juara. gitu. Bonusnya Ada kalau cengres. juara berarti wah settingan kita masuk lah. Nah, boleh lah. Dan hoki sih gua rasa Hoki. peran penting. Ya, betul. Serius, gua bilang peran penting. Kenapa gua bilang peran penting? Gua pernah nitip mobil tapi nggak pernah podium, Bro. Serius. Gue pernah nitip ya mobil ya. Di dunia Hot Wheels Kejurnas Surabaya tuh. Mobil gua tuh kencang, banyak yang bilang tuh, wah mobilnya lari Om Gary. Tapi kagak ada yang podium, Bro. Habis itu gue liatin ya, gue amatin di Liga Jabar atau apa, mobil si Om Arga tuh nominasi nggak ada yang nggak kencang. Serius gue bilang, nggak ada yang nggak kencang. Dia tuh bisa masuk tuh bisa 5 biji, 4 biji gitu. Tapi nggak ada yang podium, paling 3 ke 4, Bro. Sama kayak si Om Dani kayaknya. Sama hokinya segitu doang. Segitu doang. Serius. Jadi apa ya, aku tuh mau ketawa gitu. Dan kapan hari kemarin tuh ada yang baru di Malang ya, kita ada yang ngadain. Itu sebuah cerita yang menurut aku mau ketawa sebenarnya. Aku tanyain tuh, Om Arga berangkat ke Malang nggak? Berangkat tanya. Oh ya, gua tuh nggak nitip mobil, Bro. Bener ya, gua nggak. Kalau ketemu di track ya. Nggak, bener nggak ada, gua nggak ada Nggak ngomong ada. nitip mobil ya. Nggak Sama ada. Om Yuda juga nggak ada, Om ya. Diam-diam, dan gua tuh ngamatin orang-orang yang ada di Surabaya dan di Malang sebenarnya. Gua perhatiin tuh yang podium siapa. Oh ini gua liatin. Dan salah satu nama menurut gua bisa gua ceritain di sini tuh ada Randy. Mungkin kalian nggak seberapa kenal sama Randy ya. Dan mungkin dia termasuk orang baru, Om. Aku bilang orang baru di Surabaya dan orang baru di Malang mungkin. Dan gue lihat track record dia itu simple aja. Dia bisa menang di OB, dia bisa menang di kelas standar biasa gitu, bisa podium. Ini tangan orang nih hoki gitu gue bilang. Dalam feeling gue hoki. Dan gue ada belajar sih tentang hal itu tuh karena
kalau orang udah biasa tangan hoki itu kalau mobil sama dia tuh bisa menang ya Om ya, benar sebenarnya Om ya. Ada kemungkinan. Karena apa ya? Selain mobil lu kencang, lu butuh hoki sebenarnya di race itu. Itu nggak bisa dipungkirin tuh. Nah kebetulan pas tangan si Randy ini gue yakin gitu karena dia nggak sengaja ya. Jadi gue tuh bilang, Ren coba lu bawa mobil, titip mobil gue bilang, tes dong di track dan lu kaget Om ya? Hah? Kaget ada mobil nyampe situ. Kagetnya gimana tuh ceritanya? Kaget ketemu mobil gua lagi sebenarnya. Di track ya? Sebenarnya sekali lewat, 2 kali lewat belum nge. Ya 3 kali kok plangnya ini platnya kayak yang kenal, gue bilang kenal. Anjir beneran gue bilang. Baru situ. Dan akhirnya ya podium lah di sana gua di berapa 2 kelas Om ya. 2 kelas gua titip sama Randy dan gua senang banget. Habis itu ya kita bagi 2, maksudnya pialanya gue tinggal aja buat Randy. Ren, pengenangan buat lu, 1 gue gitu. Yang ke-1-nya kalau nggak salah di top 5, top 55 ya, yang ke-1 ya. 55. Habis itu di fastest-nya di kedua ya. Fastest Alu kok Alu. Oh enggak, bukan Alu, Oren. Kedua. Habis itu Om yang ketiga kan, pakai Vanikar kalau nggak salah. Ya. Yang apa namanya? Mustang. Nah, hijau. Itu sebenarnya itu pengaruh hoki dan mungkin tergantung track dan mungkin ya itu skalinya lebih kecil. Kalau ke Jurnas mungkin aku ngakuin karena sebenarnya bukan masalah harus hoki banget enggak, tapi persaingan waktu di Kejurnas mungkin banyak yang bawa mobil bagus Om ya. Nah, jadi sampai baki terakhir doang aku itu ya, ingat ya. Nah, kalau di Malang itu mungkin orangnya nggak terlalu banyak dan dari rekan-rekan di Jawa Tengah juga nggak pada datang sebagian kan. Nah, akhirnya ya mendominasi lebih ke mobil aku intinya ya Om ya. Itu sih. Nah pengalaman sih sebenarnya kalau selama ini udah di race Hot Wheels apa sih sebenarnya yang ada membuat pengen main terus? Seru aja, seru. Seru ya? Seru, ketawa-tawa, ceng-cengan. Ada jengkelnya juga, ada senangnya juga kalau podium. Bro, gue mau tanya nih, sekelas Amarga aja bisa mau stop loh main Betul. Main Hot Wheels. Sempat baper. Sempat baper loh, sekelas Amarga loh. Bener nggak? Ya. Pengalaman yang ngerasainnya? Apa ya? Bosan ya atau apa bukan gitu? Bosan sih sebenarnya dari ke ininya ke apa ya? Ada ininya lah, ada masa ininya, ada masa ininya membuat kayaknya udahlah main di Hot Wheels nih kayak gini. Tapi sebenarnya sampai sekarang sih masih main dia karena memang gua bilang nggak perlu dibaperin Om ya. Benar nggak? Soalnya ya di dunia Hot Wheels itu kita tuh have fun aja dan bikin ketawa sebenarnya. Kalau udah di track itu udah hilang loh yang lain-lain tuh, benar nggak Om? Udah rasanya tuh kalau penting harus masuk baki akhir lah. Itu kan yang terasa apa ya? Penting itu. Tapi sebenarnya apa ya? Lomba tuh kalau kata si orang-orang ya. Kalau saya sih sebenarnya bukan nyari duitnya, bukan Om. Balap tuh pasti minus lah, pasti minus. Oh, pasti udah. Pasti rugi, nggak ada untungnya lah. Kecuali mungkin kalau hadiahnya gede, udah gitu kita clean sheet semua tiap kelas, mungkin itu ada untungnya. Kok sebenarnya kita emang rugi pasti. Rugi, benar tuh. Nah, cuma ini satu tuh apa ya? Yang penting fair aja sih. Kalau balap jadi semua orang seneng, seru. Benar. Yang penting fair. Yang gue bilang itu kan fairnya. Dari mulai mobilnya, kondisi mobil, semua standar seperti itu semua, atau nggak taunya ada yang mencolok, itu kan nggak fair. Nah, kedua mungkin dari sekrutannya. Nah, sekrutannya pengalaman ini. Kalau sekrutan pengalaman ya jangan sekrut plat inilah, plat stiker sebenarnya. Jadi ini kesah nih ceritanya? Ya, keluh kesah nih biar yang di luaran juga tahu lah, jangan seperti itulah. Kalau mau fair. Kalau emang dari segi panitianya bawa mobil, yang penting skrutnya fair itu aja. Kita race, ayo fight di race, jangan fight di skrut, nggak enak. Oke, gini mau jelasin guys ya. Jadi ya, banyak sih yang nonton bakal video ini dan hampir di setiap kota mungkin nanti beberapa kasus mungkin hampir sama. Betul. PRC-nya mungkin beda-beda ya. Sebenarnya kita tuh udah jauh-jauh ya, jadi tolong hargain juga sih orang-orang yang dari luar kota dan kadang ingin bermain ke kota tersebut. Kalau memang dia sekrut ketat, menurut gua ya dari tim panitia tuh memang sekrut aja. Kalau menurut dia kena ya kena, tapi tolong dijelasin bahwa di mananya gitu, jangan bisa diterima dan bisa dibandingkan juga sama yang lain, mobil-mobil yang lain. Kalau memang dia maunya asnya mati atau ininya gerak, ya udahlah. Tapi kalau misalnya aku rasa ya kalau masalah di body atau apa, itu kan tergantung dari panitia. Kalau memang udah dijelaskan di rule-nya, oke lah kita bisa terima. Tapi kalau di lokasi ya kadang mungkin membuat kita
kenapa sih harus di lokasi gitu loh. Nah itu mungkin yang diperbaikin sih, mungkin di event-event tempat-tempat lain ya, masukkan aja sih, karena kita tuh benar-benar yang dibilang Marga tuh bukan untung sebenarnya kita datang ke race. Kayak gue ke Jakarta aja itu, lu bayangin aja bro ya, sekarang di tol itu udah berapa ya? Tol itu udah PP itu 150 ya, PP itu 150, habis itu kalau misalnya gue naik mobil, bensin tuh berapa, udah 2,5-an gue kayak, udah hampir 300-an, habis itu belum makannya lagi, gue sekali jalan tuh hampir ada punya uang 700-800 ribu, sedangkan kalau misalnya kita juara 1 itu aja itu 700-an bro, kalau misalnya anggaplah 2 juta, kalau dia hadiahnya 1,5 juta, itu dibagi 3, lu bisa mikir kan berapa hadiahnya. Nah itu yang kadang harus dipikirin. Sebenarnya itu tuh kadang kalau kita menang ya paling ganti uang makan, uang bensin, bener nggak? Betul. Cuma gitu doang sebenarnya. Pagi yang jauh-jauh ya. Nah, Tiket, cuman kita tuh kereta. kayak pengen apa ya? Kita tuh pengen nih kita main loh, berkunjung. Suatu hari nanti kita ngadain event juga gitu, mereka berkunjung juga. Pengennya gitu sih. Cuman pandangan orangnya beda-beda ya, aku nggak tahu. Tapi ya untuk masukan aja, mungkin kayak Om Arga ngerasain kayak beberapa event yang mungkin ya kurang fair gitu. Ya. Itu mungkin yang perlu diperbaikin, bener Om ya. Tapi bener sih itu kayak kata Om Giri tadi, kalau emang sistem sekrutnya udah diketok palu itu enak. Jadi semua kota ngikut ke sistem sekrutan seperti ini semua. Jadi kita bikin mobil pun ngikut itu acuannya. Sebenarnya sih aku rasa ada, cuman belum berjalan aja. Ya. Kita tunggu aja sih Sekarang sebenarnya. sih tiap kota kan beda-beda gitu. Tapi kalau emang di suatu event itu skrutnya seperti ini, seperti A, misalnya sistemnya sistem A, ikutin semua, jangan pilih kasih lah istilahnya. Ya, nah mungkin ini kan kita ambil cerita kayak sharing juga ya. Sebenarnya tuh harus diketok palu sih sebenarnya, dan diambil sebuah ambil Bisa. di setiap kota ngambil suara dan akhirnya dijadikan sebagai rule dasar. Karena kalau masih 1-2 orang masih nanggapin rule itu seperti itu nggak akan bisa selesai, benar nggak Om Jun? Gua rasa ya pasti beda terus lah pendapatannya, dan pendapat saya, pendapat Om Yuda, pendapat Om Arga juga pasti beda dan nggak akan sama walaupun satu kota Bandung juga. Nah yang menurut gua yang bisa meng-clear semua itu harus dari IRDI juga sih, yang dari setiap kota bisa diambil keputusan Om ya. Ambil keputusan bahwa rule kita seperti ini dan diambil suara dari setiap kota. Udah beres sebenarnya. Ya. Tinggal ngikutin rule itu aja. Gampang sebenarnya. Ya benar nggak? Voting, ambil voting setiap kota gitu. Voting itu nanti siapa yang punya suara, kalau se-Indonesia udah voting, ya satu orang itu nggak bisa bersuara. Walaupun dia termasuk orang hebat ya, punya orang, maksudnya orang lama atau apa, kita nggak ngelihat orang lama orang baru ya. Tapi kalau rule-nya udah benar-benar jelas, itu benar banget ya. Mungkin masukannya Om Arga itu benar juga sih. Jadi kita tuh punya patokan sih untuk di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita mau main di Malang, mau main di Surabaya, mau main di Solo, mau main di Jogja, mau main di Jakarta, mau main Bekasi atau main Bandung, semua rule sama tuh gampang. Jadi kita tinggal bawa mobil doang, bahwa kita udah tahu rule-nya seperti apa. Kalau dia kena sekrut ya udah. Menurut aku sih itu keren sih ya. Ini masukan aja buat ya sharing-sharing santai. Nggak seperti banyak ketawa kayak kamu yang Yuda tadi kayaknya. Sebenarnya itu biar pemain juga ya, racer nggak kapok main. Benar. Jadi kok kayak gini lama-lama racer udah pada kabur. Nah, jadi sebenarnya sih efek daripada ini nih akan semakin berkurang racer sebenarnya. Itu yang membuat gua sedih sih, jangan sampai di dunia race Hot Wheels itu pada buyar. Karena lu nggak akan bertambah teman, bro. Betul. Dan banyak racer-racer baru itu pengen gabung sebenarnya gua rasa. Karena enjoy di dunia race itu enak banget, asik banget. Beda kita kayak balapan race motor atau apa, kalau jatuh atau apa kan pasti akibatnya fatal banget. Nah, kalau race di Hot Wheels itu fatalnya tuh di hati doang. Iya bener, fatal itu di hati doang. Ya kalah aja sih. Iya. Patah di hati Om, tapi bener. jari jemari yang Nah itu kadang tuh di tangan itu yang nggak tahan banget sih sebenarnya di media ya sosial memang ya. Manusiawi bener. Cuman ya kita harus kontrol juga. Nah, Ngapain itu. juga dibikin ribet kayak gitu. Sebenarnya itu sih sebenarnya dari sharing-sharing ini mungkin kita beberapa yang anak-anak racer kan udah nonton juga. Jadi ini kayak cerita, dan aku rasa ini mewakilin dari semua loh sebenarnya. Dan hampir di setiap kota itu pasti kayak gini kasusnya.
Sampai apalagi kalau udah nominasi udah bikin malas sebenarnya. Itu udah pernah tahun 2018 yang karena kita pernah dibebasin Tom ya. Akhirnya itu yang bikin sepi gitu. Tapi kalau Sekut Ketat tuh memang bikin capek sebenarnya. Kita pengalaman sudah kayak kejadian di sini, kita bikin Sekut Ketat dulu di Bandung sampai bikin akhirnya jadi bikin nggak enak juga. Tapi orang sebenarnya puas. Sebenarnya jujur aku bilang puas orang, tapi memang lama kalau Sekut Ketat itu. Ya itu resikonya mungkin kita harus punya menurut aku ya tetap harus ada kompeten yang memang di dunia sekut ya, dan bisa menghandle berapa kelas supaya nggak boring gitu loh. Jadi misalnya kayak menurut aku pendapatan aku ya, kalau ada tim sekut di kelas standar, di kelas pro atau di kelas drag dia. Jadi udah dibagi gitu koordinasinya, dan itu tuh kalau dia udah selesai di tugas dia bisa main gitu masih. Tapi kalau semua kelas dia nyekrut semua, wah jujur bro, muntah bro. Tanya Om Yuda, bener Om ya? Banyak mobil orang gitu tuh, lu bayangin aja. Satu baki tuh 30 mobil, kali kan ada 20 baki, ada 30 baki. Muntah bro. 500 mobil ya. Ngeliatin ban, lu kira enak nyekrut? Enggak, serius. Kalau masih cuma 3 baki tuh, wah enak, masih bisa mampu Om Yud ya. Kalau 2 baki itu masih bisa lah, tapi kalau udah 20 sekian baki itu, wah udahlah gua jujur gua ngerasain. Itu yang kasihan banget sih tukang serut, dan kadang tukang serut itu udah kebanyakan pasti dicap jelek juga Om ya. Dilema sih kalau menurut saya. Dilema bener Om ya. Tukang serut itu. Apalagi nih kalau misalnya nyekut ya mobil naik lagi Om ya. Aduh. Itu yang kadang apa ya bikin Ya nanti. tergantung juga sih, tergantung kondisinya kayak gimana. Kalau misalkan memang fair semua, rule-nya seperti ini diterapkan, semua menerima kan masalah Om. Tapi kan kadang orang juga gak semua sejalan sama kita, sama panitia, sama tukang sekut, sama tim sekut juga. Kadang ya orang adalah ngeyelnya dikit atau apa, bandelnya apa. Cuman kalau misalkan kitanya bisa nanggulangin sih masih bisa reda di sini di saat itu juga. Cuman kalau orang udah apa ya, udah kelewat, biasanya ya medsos, namanya medsos gimana Om, jadi rame. Nah itu ya mudah-mudahan sih jangan sampai lagi sekali. Intinya rule-nya dipatokin ya, udah jadi ya. Jadi biar enak ya nyekrutnya ya sebenarnya itu ya. Intinya itu rules-nya udah baku. Udah orang mau sewat pun rules-nya udah begini. Sebenarnya kalau rule ya dari dulu juga udah baku sebenarnya. Cuman tergantung kitanya juga yang main. Kayak saya itu mau main kayak gimana. Kalau misalkan memang mobil kita memang ya kita sadarilah mobil itu memang bikinan atau enggak, ya itu kan kita yang tahu. Ya, kalau bener. misalkan mungkin kena atau enggak, ya tinggal terima, udah. Benar, gitu kan. benar. Kan kita bukan main cuma satu mobil doang kan. Toh bisa aja hokinya di mobil mana. Benar. Kalau sekarang tuh udah apa ya? Ya enjoy aja sih sebenarnya, dan tetap di rule-nya sih sebenarnya. Nah, yang benar tuh sekut seperti apa sih sebenarnya, itu doang sih. Cuman tetap kembali ke panitia. Ya gini sih. Kalau masalah rule ya, dari dulu juga udah dibikin masalah rule. Cuman kan kita kan main bukan sendiri atau per tim, atau satu tim atau 2 tim, kan kita banyak nih hampir seluruh Indonesia. Ya kan orang datang dari berbagai kota, itu berbeda pikiran kan, berbeda persepsi, berbeda segala macam lah gitu. Jadi gimana kitanya juga menyikapinya. Kalau misalkan dibikin gaya ya pasti rame. Tapi kalau misalkan dibikin udahlah persimpel aja, misalkan kena ya udah gitu. Cuman biasanya kalau menurut saya gini, rule oke, misalkan sekarang dibikin baku, racernya juga harus sama satu persepsi, baru itu bisa diwujudkan. Gitu. Benar. Terus bukan racer aja, tiap kota harusnya nganutnya sama. Harusnya, Jangan begitu. misalnya di tempat A seperti ini atau B-nya ngeyel beda sendiri. C beda lagi sendiri. Harusnya kalau satu rule ikutin semua situ induk. Jadi ini ceritanya keluhan anak baru ya? Iya. Oke. Kita dengerin namanya. Aku anak baru sebenarnya, baru 2 tahun main gitu. Kalau Om Arga kan baru tahun kemarin lah, baru lah, bener-bener baru. Yang gua rasa dia pun belum bisa nyeting banget. Maksudnya bisa cuma cuman nggak kencang. nggak kencang. Ya kata orang bisa nyeting bisa, bisa kencang, bisa podium kagak. Kalau misalnya lu sih kayak gini aja, lagu Indonesia lu. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi
Jadi jiwa racernya dulu nih harus dipupuk nih. Harus bener dulu jiwanya. Racer itu kayak gimana? Rule kayak gini ya udah legowo. Jangan dibikin ngeyel, udah simple aja. Misalkan kalau udah kena ya udah. Benar. Gitu. Baru sama gitu jangan, badannya. jangan bisa di satu racer seperti ini, racer B-nya beda-beda lagi. Itu yang penting. Kalau saya kok emang semua sama rulesnya begini, tiap racer misalnya dalam satu event itu racernya semua rulesnya dipakai, diplotin semua pada ngambil barang yang disekrut, ambil. Jangan satu stiker yang disekrut atau beberapa stiker yang diliatin doang, yang lainnya jelas. Seperti itu, ya. Itu, Benar. titip itu aja sih. Jadi gini, udah beli mobil mahal, Iya. ngeluarin uang modal ya, beli mobil modal, habis itu ya benar sih sebenarnya. Sebenarnya tuh tujuannya sih gampang bro, aku bisa bilang ya, semua tuh pengen baik kok. Nggak ada yang nggak pengen baik. Ya kalau memang rule yang menentukan ini kayak baku gini, semua dan para racernya mau nerima seperti ini ya tetap. Tapi jangan juga berpuruk sangka bahwa dia tetap mobil kencang, mobil dia tuh kencang sana. Ya itu pintar-pintar orang itu ya tetap nyeting sebenarnya. Apapun mau dangun dikit aja sudah buka dari tempat, habis diglosorin di race itu ya, OB ya. Habis itu dia kasih oli dan dia daun kecil itu udah setting namanya, men. Setting, betul. Benar. Itu tuh. Gini. Kalau untuk kelas standar ya. Kelas standar nih ya. Standar. Kalau udah bawa dari rumah udah bukan standar kalau menurut saya. Itu benar. Jadi, kalau menurut saya standar itu gini, kalau mau standar, panitia nyediain blister. Blister ya. Udah langsung di sana. Misalkan open blister langsung Pak panitia. Tutup kain hitam. Racer itu beli dari panitia itu baru standar. Nah, benar. Kalau standar yang misalkan kayak kita kayak gini, bawa dari rumah lah, setting, dangun segala macam. Udahlah, bukan standar ya. Benar. Ya 50% di antara nakal dan tidak itu. Ya kita tangan cuma 2 om, setan itu 10 lebih banyak loh om. Tangan cuma 2. Nih bermain semua, wah nih gimana caranya kenceng nih, gimana caranya Nah itu sebenarnya nggak bisa baper. Jadi tergantung dari panitia. Kalau panitia menentukan bahwa sekrutnya itu dia bisa menentukan yang ini lolos apa enggak, bukan berarti plat, ya fair aja. Dan jamin udah pasti banyak yang pada main loh. Serius. Banyak yang pasti main yang ini. Mending tergantung dari panitia sih sebenarnya. Kalau menurut saya racer harusnya gini, kompak. Nakal, ayo nakal semua. Bersih semua. Harusnya gitu. Iya benar. Syariah sama nakal. Iya. Syariah. Kalau gue syariah dengar nih pasti Dani senang banget nih. Kayaknya sekarang udah bukan syariah lagi. Dani kalau nonton bisa ketawa nih bisa. Kampret gue nggak diajak nge-vlog bareng nih katanya. Jangan lah, riweuh. Nanti Om Dani kalau kapan-kapan kita bikin nge-vlog bareng ya. Tapi ini ngopi santai dan cerita. Jadi mungkin ya kalau kalian bisa ngambil hikmah dari cerita ini ya bisa diambil aja. Tapi kalau enggak ya cuma dengerin ya udah gitu loh. Ini nih sebenarnya ngopi santai kita cerita bareng. Ada yang keluh kesah juga di dunia race, ya ada juga yang senang karena di race itu variasi banget. Nggak mungkin lu nggak pernah ngerasain baper. Nggak mungkin lu nggak pernah ngerasain bisa ketawa. Kenapa lu masih main di race Hot Wheels? Alasan lu kenapa? Masa cari uang? Kagak mungkin bro. Kagak, gua bilang gua duduk sini. Berapa mobil yang gua keluarin beli mobil Hot Wheels sebenarnya? Dibandingkan gua dapat hadiahnya. Sebenarnya tuh gengsi ada. Itu pasti udah. Gengsi setiap racer tuh pasti punya. Kedua, yang pasti yang dikangenin tuh apa? Bisa ketawanya di track sebenarnya. Teriak-teriak jika kingkrak. Apalagi kalau misalnya partner kita itu kayak apa ya, kayak Om Marga nih, walaupun kita bersama bareng sini. Kalau Yuda aku nggak bisa, paling senyum-senyum doang. Kalau Marga nih, kalau gue bisa ngalahin mobil dia, gue ketawain tuh enak puas gue pulang. Dia nggak tenang, besok dia cari mobil loh. 800 mobil aja dibeli loh, serius gue bilang. Om Dani itu, gue tuh kalau misalnya bareng sama Om Dani balapan itu, gue bisa ngetawain Om Dani itu puas banget loh, serius. Om Samsi, walaupun Om Samsi nonton ya, tanya Om Samsi itu di top 50 non RLC itu kami dua bersaing loh, walaupun dia tuh mobilnya kencang, gua harus bisa ngalahin mobil Om Samsi loh, serius gue bilang gitu. Akhirnya memang bersaing, kok bisa ketawa, aku menang tuh, wah di track tuh gue ketawain tuh Om Samsi. Walaupun kayak gitu-gitu Om Samsi, tapi ya itu di track aja, dan Om Samsi juga enjoy. Habis itu nggak ada baper-baper. Nggak ada. Intinya sih sebenarnya itu yang dikangenin di race itu tuh cuman apa ya, fun sebenarnya ya. Seru-seruannya aja. Seru-seruan aja sih sebenarnya.
Ya seru-seruan, kalau saya sih sambil nyari duit juga. Kalau si Om Yuda karena dia setting ya, dan kita welcome aja. Kalau misalnya ada yang pengen nyeting sesuai ini ya, tergantung suka dan moodnya Om Yuda bagus ya, mungkin bisa diterima Om ya. Atau gimana Om? Kontak saya di bawah ini. Manajer. Gini ya, sekarang partnernya Om Yuda partnernya tuh di sebelah nih partnernya sekarang. Ya. Ya gini sebenarnya, yang dari kronologis kayak keluh kesah Om Marga itu karena mungkin sekarang ini Om Marga memang dekat sama saya. Sementara di luaran itu kayak saya ya taruhlah tukang setting mobil itu biasanya dicapnya jelek, nakal lah segala macam. Makanya mungkin meskipun mobil dia pure standar, mungkin orang lain juga belum tentu percaya itu standar. Benar. Meskipun bikinan dia sendiri gitu. Iya. Karena memang dekat misalkan sama mekanik atau sama yang biasa nyeting. Nah, mungkin itu ini sebagai ini juga harus dihilangkan juga paradigma kayak gitu. Toh kita juga gak selamanya nyeting tuh nakal. Kita juga tahu manakala kita main harus gimana, harus jujur, harus apa. Tahu sendirilah Om Gary. Ya. Saya main Hot Wheel kelas standar. Terus terang aja saya ikut andil di voting rule. Saya ikut nyekrut. Saya pernah podium gak Om di kelas standar? Ya. Itu saya murni. Meskipun podium mungkin cuman hoki. Benar. Mungkin kalau misalkan memang itu settingan bisa aja clean sheet atau segala macam kan. Bisa 1-2, 1-3. Tapi kan secara umum lah merata gitu, bisa semua. Nah, saya rasa itu sih paradigma itu mesti harus dihilangkan juga. Benar. Gak selamanya kita juga nakal, gak selamanya kita gimana juga. Nah, itulah kenapa aku dari dulu tanamkan paradigma di aku ya, bahwa aku nggak mau disettingin sama siapapun. Walaupun dulu sebenarnya ditawarin juga sama beberapa orang gitu, tapi aku identik sendiri. Memang dan sampai saat ini memang aku sendiri nyeting kebanyakan. Dan Om Yuda tahu dari aku yang nggak bisa sampai aku bisa nyeting sendiri. Dan walaupun dia kalah sering ya udah, gue tuh enjoy bro. Jadi kalau misalnya lu main di Jakarta ya, misalnya gue main di Jakarta rule-nya seperti apa, ya udah gue ngikutin gitu loh. Dan lu lihat aja, emang gue terus-terusan menang? Enggak. Kalau lihat aja kalau kayak main mobil di Alu itu tuh nggak bisa di iniin bro. Alu itu nggak bisa ditebak. Lu kencang mobil lo langsung jedak gitu. Banyak anak Bekasi, anak apa tuh udah tahu semua kalau di Alu tuh beda sama trek Olen. Bikin malas kalau saya nyeting Alu Om. Asli bikin malas. Kenapa? Soalnya gini, oke lah kita setting kenceng iya, tapi belum tentu menang juga kita. Iya benar. Ya pengalaman kita lah Om Gary. Iya ya. benar. Om Gary nyeting, saya nyeting. Oke, punya saya kenceng. Tapi yang saya. podium punya Om kan? Punya saya mana kan? Benar. Cuman keberapa? Itu di Alu ya. Iya benar. Aku di Jakarta sering kan bisa podium. Oh bisa podium ini. Padahal kalau dipikir tuh ya, jangan dikira loh settingan aku kadang nyeting sama siapa, nggak ada. Benar-benar aku nyeting sendiri Om ya. Kalau memang pure bagus itu di Alu ya. Kadang memang Alu itu nggak bisa ditebak. Dan satu hal lagi aku bisa cerita juga di Alu ya, dan pas kebetulan ngobrol bareng kita nih ya. Alunya Jakarta, alunya Bekasi itu beda sama di Jawa bro. Jawa Tengah, Jawa Timur itu beda banget Om ya. Mobil di sini bisa kencang, di sana enggak Om ya. Serius, gue bilang udah perhatiin. Mobil gue tuh berapa kali main ke Jawa tuh babak pertama kalah bener Om ya. Beda track. Jadi alunya juga beda. Alunya juga beda. Jadi beda jauh. Jadi aku kasih tahu buat kalian ya, setiap daerah itu punya tracknya masing-masing. Betul. Dan karakter tracknya seperti apa, dan itu mungkin kan pelajarin sendirilah mungkin kalau untuk di Alu ya. Karena Alu tuh mobil yang nggak bisa ditebak, mobil apa yang kencang. Bener nggak Om? Iya. Hoki yang utama ya. Alu. Itu ngobrol santai kita dan banyak keluh kesah sih yang mungkin bisa hampir sama ya teman-teman rasain atau apa. Mungkin kalau banyak yang ada pengen bertanya kalian bisa komen di bawah, ntar siapa tahu kita lanjutin lagi cerita dan pembahasan dari teman-teman atau keluh kesah juga ya mungkin seperti apa Om ya. Bisa. Asik. Ada lagi nggak bro? Cuma itu doang? Udah itu aja. Cukup. Oh, cukup itu. Tapi Karena sisanya tuh have fun semua ya? Keluar semua lagi bahaya.
Ntar saya dibegal di mana-mana, di track semua event dibegal lagi, kacau. Yang penting have fun ya sekarang ya, happy Cuma ya. intinya itu aja, kita cuma pengen balap, pengen seru-seruan, udah itu aja. Catatan nih. Lagian gini, Gini. kadang-kadang di tiap event nggak mungkin ada juga zongnya juga sering. Iya. Meskipun itu di setting si A, setting si B, zong mah zong aja udah, suwe-suwe udah. Taruh kayak gini, kayak saya sama Arga. Nih tanyain, saya paling banyak nitip berapa mobil sih? Sedangkan dia main berapa baki kan, berapa ini kan. Saya paling nitip cuma 2 set, 6 mobil, atau sampai 3 set lah. Sementara kan dia main banyak, ya kan bukan mobil saya juga sebenarnya. Yang dia mainin tuh. Kayak misalkan bikin sendiri atau dari mana kan. Tapi kalau udah namanya plat dia, pasti udah cenderung nih. Nah itu yang harus paradigma dihilangkan nih. Oh, benar. Jadi Nggak semuanya mobil saya kenceng-kenceng juga. kadang saya pengen ketawa om. Ini orang deket misalkan saya sama saya atau sama siapa yang biasa nyeting pasti udah tek. udah benderanya udah merah kayaknya. Perbodan. Tapi itu ya mungkin pikiran kita karena kita yang ngerasain. Tapi kan nggak tahu juga orang. Pikiran orang ya, Iya, ya. pikiran orang kan kita juga nggak tahu. Siapa tahu itu benar menurut dia nyekrutnya ya. Iya benar. Salah, jangan juga kita ya kata orang itu jangan spekulasi berpikiran yang negatif lah sih intinya. Ya itu persepsi dari kita. Tapi itu persepsi masing-masing. Cuma menurut aku ya tetap sebenarnya jangan ngelihat plat, tetap ngelihat bagaimana kondisi mobil. Ya. Kalau memang kondisi mobil seperti itu memang wajib kena ya kena, kasih tahu kekurangannya apa, dan kalau yang lain juga kita periksa sama ya tetap andil sama dong. Harus sama. Jadi bener-bener yang bener-bener lolos gitu loh. Karena banyak cerita nih bro, serius nih gue cerita ya. Ganti plat bisa masuk loh. Saya kerasa. Bener ya? Saya berasa. Ini cerita ya. Jadi kita tuh plat kita dilepas, habis itu pasang plat orang lain, masuk bro. Ya. Nah itu jangan sampai gitu loh. Dan itu menjadi sebuah momok bagi tukang sekrutnya nanti akhirnya. Karena kita akuin ganti plat ya tetap bisa podium. Saya sering kayak gitu om. Podium om. Kalau misalkan iya podium. Kalau misalkan mobil saya stikerin saya, biasanya yang nyekrut tuh Agak lama. ya Itu agak sekitar lama, 30 detik lebih lah, bolak-balik. Ada juga yang kena sekrut, Memang mobil bikinan, Ada juga yang memang standar, tapi kena sekrut, ada. Tapi gak usah lah di mananya atau gimana, itu mah realita di lapangan aja, gak apa-apa, saya juga tahu gak masalah. Ada kalanya kita nih kesekrut, tapi kayak kita kan udah sering main. Oh ini harus strategi nih. Kasihlah misalkan mobil nih kasih plat, udah mainin. Ternyata lolos. Nah itu yang kadang-kadang nyesek juga. Ini orang kok nggak ini. Nah itu yang nggak fair gitu ya. Tapi ya memang itu realita di lapangan. Itu juga strategi buat racer juga kadang-kadang. Cuman kalau misalkan memang dibikin rule yang memang semua bisa menerima, semua bisa patuhi, dan semua bisa dilaksanakan sama racer, menurut saya lebih bagus sih. Bener. Jadi gini bro, aku mau ngasih tahu bro, kalian siapapun yang panitia, siapapun di mana aja, dan jadi tukang sekrut juga gue rasa ya, siapapun di sana di luar sana, kalau memang benar nyekrut karena kalian nggak akan tahu plat mana plat siapa aja gitu yang bakal ditempelin settingan orang tersebut gitu. Serius gue bilang, kalian kadang nggak nyangka loh, padahal teman kalian yang sebelah kalian sendiri satu tim sama kalian juga kadang bisa pegang mobil. Dan ya itulah gue bilang, tolong diperhatiin di secara sekrut sih benar, jangan ngeliat plat sih benernya. Kalau misalnya plat bisa dilihat dan bisa disekrut, otomatis kita kebanyakan sih orang ganti plat sih bener. Yang penting naik podium dulu. Habis itu kalau misalnya naik podium, kalian lu tahu itu mobil gua juga. Gimana cara nyekrut lu? Nah, itu yang kadang bisa bikin malu tukang sekrutnya kadang. Nah, jangan sampailah seperti itu. Karena akhir-akhir kemarin tuh banyak kasus yang gua dengar seperti itu. Yang kena. Jadi jangan sampailah. Mungkin gua berharap kalau memang fair lah satu kota. Jangan gara-gara ngelihat plat satu jadi bikin bermasalah gitu Om ya. Yang penting kita enjoy aja. Kalau lu memang nyekrut sesuai dan udah jalanin aja, kita enjoy gitu. Jadi memang benar-benar nggak ada akhirnya nanti ujung-ujungnya kalau kita memang benar ada aturan dan benar-benar dibikin, kita nggak bakal pakai plat orang lain intinya ya. Kalau memang benar-benar sesuai lah ya.
Itu menjadi regulasi yang menurut aku bagus banget. Iya. Dan kalau misalnya kayak Om Arga punya mekanik, dia nggak salah. Kalau dia memang punya, kalau kalian juga punya mekanik ya nggak masalah, bagus dong. Tapi kalau kalian bisa sendiri bikin, wah itu lebih jos bro. Tapi memang prosesnya lama. Gua akuin, gua setahun lebih loh. Gua setahun lebih tuh. Nggak ada yang namanya instan. 1 bulan lu bisa ngerti mobil, lu bisa ini, nggak. Di sini gua berduduk. Nggak ada, setahun pun masih minim tuh. Dan itu butuh lu ke sana kemari, yang namanya track sini tuh lu datangin, baru lu bisa ngerti. Tapi kalau lu cuma di rumah dan lu ngamatin, habis itu lu berkeluh kesah, udahlah, bohong, bullshit lah gue bilang. Bener nggak Om? Serius tuh gue bilang, karena gue event Jakarta gue berangkat ke event mana? Karena 1 bulan gue ngeluarin duit itu berapa lah? Apalagi video vlog gue gini nih kan belum ada duitnya bro. Serius, gue belum ada duit. Itu berapa di ke event-event tertentu gue datangin. Tapi karena gue suka dan seru rasanya, gue datangin gitu loh. Benar nggak Om Arga? Ini salah satu partner buat gue keren juga sih Om Arga, dan termasuk jadi tim Bandung walaupun masing-masing Om ya. Bandung tuh nggak ada tim namanya, individual banyak Om ya. Aku, Om Yuda, Om Jamie, Om Kal, Om Bebep, masih banyak lagi tuh, tapi ngerti bagaimana cara nyeting, Om Pur, segala masih banyak. Dan gue berharap sih di next setelah COVID-19 ini punya regulasi yang bagus, bisa dinaikin ya, jadi ngambil suara gitu ya Om ya? Bisa. Untuk jadi paten lah, supaya bisa main di mana-mana aja. Itu sih bro, menurut aku sih ya. Kalau yang lain ada nggak lagi? Oh ya, Nggak ada ya? nggak ada, cuma coach kita sih sebenarnya nggak pernah dendam. Misalnya sekut kayak gini, sekut sama si ini. Oh enggak, itu tuh gua bisa mewakilin ya. Kita tuh udah pulang, besok kita balik lagi. Lupa, normal, nggak udah. ada. Itu di track doang, kadang ya jengkel hati, udah jauh-jauh datang karena itu tuh cuma di situ doang. Setelah itu besok kita nggak ada lagi. Tapi punya cara lain, ikut bermain ini. Ya, itu. Itu doang. nggak ada yang lain, cuma itu doang sih. Nah, jadi ya mungkin ngopi bareng hari ini di tempat Om Yuda, kita nyantai bareng tuh ceritanya tentang itu doang ya Om ya, yang bisa dikeluh kesah. Gue nggak tahu ya, timbul rasanya formal untuk ketawa-ketawanya nggak ada setelah Om Arga, setelah curhat nih ceritanya Om ya. Apanya? Setelah si Om Arga curhat kayaknya berubah ya ketawa-ketawa kita ya. Iya, harus kapan? Bete-bete. Enggak, masalahnya dia tuh tapi udah puas ya, udah sekarang dikeluarin ya. Karena ya pasti nonton dong. Sih sebenarnya. Enggak, maksudnya ini nih aku nggak dekat ya. Ini bukan saya sendiri sih Om, pasti kebanyakan orang pasti keluh kesahnya sama. Nah, benar. Ini saya cuma menyampaikan aja buat ya istilah panitia saya di luar sana, buat panitia racer apa, yang penting fair aja udahlah. Semakin fair semakin menarik lagi racer baru datang, jadi mereka nggak kapok. Bener. Kayak saya kan baru, kok kayak gini dirusak kayak gini. Dulu saya belum boro-boro podium, baki kedua aja lolos, udah alhamdulillah. Masuk, gue bilang, wah alhamdulillah masuk, ada mobil bodoh-bodoh. Nah kayak gitu, kok semakin ini rulesnya nggak jelas, mungkin udah nggak pernah juara, udah males main. Bener. Itu aja. Tapi menurut gua yang bener-bener puas banget itu kalau ada sekut ketat. Gua percaya yang nonton video ini kayak si Sarepo tuh, mereka Magelang tuh gua yakin mau sekut ketat mereka tuh. Kayak Wisnu, udah yakin gua yang nonton video gua nih. Udah pasti pada mau apa ya? Pada mau sekut ketat lah. Banyak orang-orang yang di luar sana gua dengar yang pengen sekut ketat. Ya. Termasuk gua loh sebenarnya. Dan akhirnya regulasi kembali ke awal, dan itulah gue berharap dipatok palu lah, udah maunya gimana udah itu. Jadi kalau udah kena ya kena, ya enggak gitu loh. Jenis mau dicamberin ke semua seluruh Indonesia, nggak ada yang namanya. Kan kata saya juga, kalau rule oke, dibikin baku oke, yang penting kan di lapangan. Nah, racer Di segala itu lapangan harus fair, misalkan terapin gini semua ya udah semua tuh sip. Jadi harus satu visi semua kalau mau maju. Ya oke lah, ada pendapat begini ya, itu realita di lapangan ya gak masalah, itu kan pendapat orang, harus kita terima juga. Yang penting racernya harus oke lah, main aja. Kalau misalkan fair, kalau mau ngikuti rule udah sesuai rule. Kalau misalkan mau
mau apa nakal segala macam, ya udah kompak aja semua. Itu baru bisa jalan. Kalau misalkan mau bener-bener rules standar, udah jebret, misalkan ini poinnya udah semua ikut, itu pasti jalan semua. Pas race juga pasti rame. Kalau misalkan racernya kompak, mau standar pure atau bikinan atau segala macam, yang penting sama-sama legowo, udah pasti jalan rame sebenarnya race. Asal fair gitu aja. Jadi tujuannya ya, yang gua dengar dari Om Yuda, Om Arga, sebenarnya maunya ya fair juga sebenarnya. Jadi tergantung dari teman-teman lagi gimana. Kalau teman-teman mau kita bagus semua, ya udah kita bikin patokan bahwa standarnya seperti ini. Oke, mungkin itu aja Om, cukup lama nih kita cerita. Hah? Om Arga kok mukanya kayak gitu masih? Santai aja lah, udah. Santai. Di video nih. Oke guys, cuman itu informasi dari aku yang bisa kita sampaikan kopi bareng tempat Om Yuda. Ada Om Arga udah bercerita bagaimana seorang racer baru dan ngerasain gimana di dunia racer dan pengen perubahan di dunia racer intinya seperti itu. Dan gua juga sebagai termasuk orang yang cukup nggak begitu lama dan pengen ada perubahan juga di race yang gua rasain, dan yang pasti ingin enjoy aja. Dan begitu juga Om Yuda, dia bakal siap ngikutin aturan baru, mau aturan baku ataupun tidak baku, dan atas kesepakatan daripada para racer benernya. Oke guys, ada informasi yang mungkin dikasih Om? Atau nggak ada? Udah. Jaga kesehatan. Oke, COVID-19 ya? Iya. Oke, Om Arga ada lagi? Jaga dompet. Hai guys, thank you banget. Thanks for watching. Kalian udah nonton dari awal sampai akhir, dan video ini cukup lama juga. Ini ada podcast, nanti suatu hari aku bisa ketemu siapa lagi yang bakal kita wawancara ya. Yang penting asik, dan setiap kota bakal gua lihat nih orang-orangnya yang bakal gua ngajak ngobrol. Oke guys, see you next time, sampai di konten yang berikutnya. Duduk dulu bro, kita foto bareng dulu bro.